Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Di minggu ketiga setelah Trinitatis, kita memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kita minggu ini. Marilah kita mengikuti di rumah kita masing-masing. Amin. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada semua jemaat kami yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Di dalam saat teduh kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 581. dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih
yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti
cinta kuat seperti maut, kegairahan tinggi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Martan yang baik. Di hari Minggu Nabi Narbalian Tuhan Rodohan Marsobat Tujulung Mandok Mulyati disambut tingkan di pasang Alhamdulillah do pandungan yon pangarabot yon jalatok toh Tuhan mama suma sudah inang perdinan alani rohan Tujulung Mandok Mulyati disambut naik ditikyon petuhan hai marningon di minggu patuluhon dung tritatis pola nunga 15 hari kami beribadah marminggu di bagas namibe alani jauh masa luhut akka ende pujian tanian nang permingguan nani so mempedan nah khusus di jolong asal betul-betul disaluhut akka nama so tok-tok hai margo marpak kirimun al adong do debata na tok-tok mandongani do mangarapatihani ale debata di ari
sadarion huimon tami doa kadongan nami na tongon di bagasan akka parukilon tutudunnya sada mai alan pangontak koronau tong maramo ti jala pasu ala takas foto hari khusus mani pulau Balion naik manian Tuhan nunga hampir 1.200 hal positif virus corona jalan mudangan do di daerah Denpasar langsung mani Badung tumpe udang akan hona Tuhan alai upasang tadi lo sabut na tangan parasian boleh ada Tuhan nunga lobi ono 100 halang nang pamalumpo marhide akka penanganan medis jalan pos rohana gudang ma nalam tabbana namalu di bagasan asli rohana terkhusus ma Tuhan HKBP besok bali tongondo pehari Tuhan marminggu di bagasan ini gudang do akka ruas di bulan nang kami pe Tuhan nunga masihol di nalau marminggu di bagas jorok alai tong maparbisuhi hari Tuhan ala takas Tuhan boleh tumpe hari marminggu di bagas ini dan ala nama biar hari itu virus corona alai ala nama sejagan dohani asa sude akka pagkobasyon nami sude akka ulon nami dan gabi pertutuhan di gongan humalian nami jalabuy mahang saluhut na Tuhan toktong marpakirin ditiki halahetan rap mamuji pasangapun warmu mahang marlas di roh rap doh akadongan sahabur siaw di tonga-tongan di bagas jormon alayan dorang sahat bepehan isi toktong mahani setia di nalau marminggu martangia di tonga-tongan di bagas menebe ale di bata para serohana semuru takas di botoho Tuhan di kondisi na abnormal somonon tutudunnya mau doa ke gereja nak somoni pamerintah membaik kebijakan na paling tepat alayan pos rohana molo di paradisu di parsahalai di pargogoy hosde akka pimpinan nani manupakto na dinggan man salhut akka kebijakan na binahay na sida jalan marsani roha mahami Tuhan dinalaw mangulahoni patulosoni dalam nami dinalaw mandokmolate doon pasang pokok terkhusus ma Tuhan di hari Minggu sadarion doon topik di minggu nami sadarion Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia itu dunia gudang doa ke perbulan minggulan gudang doa ke perbulan bahkan parukilon alai mulhor na jong-jong tong-tongan keluarga nami be pos rohana margogo mahan Tuhan marsileo marsitannya rak papi Tuhan mangalupi saluhutna jalan rak mahan Tuhan marlas roha mamuji pasangapun warmu nabadiai ali di bata para serohana semuru tusudia kaparhoba sepamulan di hurian dohot nama ulah ima video rekamanon pos rohanami homa Tuhan nama ngarame tidak naktor dinami ala ikun terus samiro Tuhan tu gereja mun tu Denpasaron dinalau mengulang-ulang pakkulosio dalam nami pasakon berita daun tu akarua sekian terkhusus manadong di HKBP besok Bali padau mahami salhut naka parhaladu asas daya kaulan pakkogasyonan bui magabidalan parrohon lastirohon parrohon pasu-pasu sude ruas kemudian alam ini jalo masude akka pakkogasyonan Tuhan gabe hasanakon di warmu nabadiai ali di batas atau kenari ng tangyon nami ma baritam lauli na pinatolhas na pusomon pandita resort pandita sualo sirekan parbisuhi parsahalay ang pandita namin asa sudi na haruar siya pamakan gabi kita na magulong may sadok kami sa putna na manangihon baritan na ulit alan ni parbagyay mahani pataw mahani Tuhan dinalaw mangulahon hol keruhak dinalaw mangulahon hatam na bagyay asa betul-betul bisa dok perdalulunan lam tahu mahan gabi yanakon miroham yanakon haholongan miroham di bagasan Kristus Yesus jalma tanyang nabion amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita melalui ibadah kita minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Rasul Paulus ke jemaat di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan Allah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan Allah. Membangun keluarga bahagia, itulah topik minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada penggalan lirik sebuah lagu dalam film cerita keluarga cemara di era tahun 90-an. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Kisah ini menampilkan kebahagiaan sebuah keluarga ketika masing-masing menyadari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga itu. Kita tahu bahwa keluarga merupakan lembaga yang tertua di dunia ini, lembaga yang langsung dibentuk dan didirikan oleh Tuhan. Dan sejak awal Tuhan telah menjadikan keluarga sebagai tempat Ia menyatakan kehadirannya, tempat Tuhan menyatakan mukjizatnya, dan tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya. Allah hadir dalam keluarga untuk membangun komunikasi pada setiap anggota keluarga itu sendiri. Tuhan bertindak melindungi keluarga dari kuasa apapun yang berusaha mengacaukan dan bahkan menghancurkan keadaan kehidupan keluarga itu. Dalam nats khotbah yang saya bacakan tadi, Paulus membicarakan prinsip manusia baru di dalam Kristus. Hal itu nyata dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana berperilaku etis, hidup yang sepatutnya dihidup, ditunjukkan, dan bagaimana dia membangun relasi seperti orang percaya terhadap sesama keluarganya. Paulus dalam hal ini memfokuskan relasi dalam keluarga baik antara suami, istri, dan begitu juga orang tua terhadap anak yang menuntut tanggung jawab secara timbal balik. Tiada yang mahir, tiada yang tamat dalam mengelola kehidupan berkeluarga. Dan jelas tidak ada sekolah atau perguruan yang memfasilitasi belajar tentang keluarga. Namun harus dipahami bahwa keberadaan setiap anggota keluarga sangat penting dan dipahami bagaimana tugas masing-masing.
Hal ini jelas dikatakan, keberadaan setiap anggota keluarga bukanlah keberadaan yang selalu menuntut, tetapi harus menjadi keberadaan yang selalu mempersembahkan, harus menjadi keberadaan yang selalu memberi di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga ini. Dan agar ini terbukti jelas, kita merenungkan dalam ayat 24b, Kristus harus menjadi Tuhan dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu seluruh anggota keluarga memahami tugasnya masing-masing, memahami tanggung jawabnya masing-masing, peranannya masing-masing, sehingga tercipta keluarga bahagia, tercipta keluarga yang benar-benar memberkati karena sudah diberkati Tuhan. Dan terciptalah apa yang dikatakan oleh Konfusius, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Artinya kalau keluarga kuat, maka negara kuat. Kalau keluarga kuat, gereja juga kuat, masyarakat juga kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Istri yang menundukkan diri kepada kepemimpinan suami harus benar-benar kita pahami. Kata tunduk mengandung makna yang sangat dalam dan perlu dicermati. Kalau dalam bahasa aslinya, kata tunduk berarti setia, loyal, patuh, hormat, yang digambarkan seperti seorang prajurit atau tentara yang tunduk, loyal secara komando, mau berkorban kepada atasannya. Akan tetapi bukan sebatas tunduk begitu saja, melainkan harus nyata keloyalan, sikap hormat sebagai mana seharusnya di dalam Tuhan. Loyal di dalam Tuhan, tunduk di dalam Tuhan. Walaupun dalam beberapa kondisi mungkin istri lebih handal, istri memiliki kelebihan yang menonjol dibanding dengan suaminya, berpenghasilan lebih tinggi, istri lebih hebat jabatannya, dan bahkan tulang punggung keluarga, tetapi bukan suatu pembenaran untuk tidak mau tunduk dan hormat kepada suaminya. Istri yang memahami bahwa suami adalah imam di tengah-tengah keluarga, tidak boleh ada dua kepala, hanya satu. Dan peranan suami bertanggung jawab menuntun arah kehidupan rumah tangganya di dalam Tuhan. Dan tidak ada lagi seperti yang sering kita lihat dalam sinetron, ada kumpulan suami-suami yang takut istri karena istri merasa lebih hebat. Namun bagaimana istri tunduk kepada suami di dalam Tuhan, beralaskan kasih. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan tadi, hai suami, kasihilah istri. Suami yang terpanggil mengasihi istri, meskipun suami sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas, sebagaimana telah dianugerahkan Tuhan. Dan bahkan dalam buku Romawi dilihat oleh Paulus bahwa suami yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya
sebagai kepala keluarga harus berlandaskan kasih agape, kasih yang benar-benar murni dari Tuhan, kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh mengayomi, sungguh-sungguh menyayangi, memberikan yang terbaik untuk istri yang dikasihinya dan untuk anggota keluarganya. Maka ketundukan istri pada kepemimpinan suami harus diimbangi juga dengan perilaku suami yang senantiasa mengasihi istrinya, mengayomi keluarganya, menghargai istrinya. Tidak lagi seperti yang dikisahkan sinetron di zaman pandemi corona ini. Ada suara hati seorang istri, suami yang merasa hebat dan bahkan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan seorang istri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, secara khusus kalau kita merenungkan dalam keluarga Batak, ada yang menarik dalam kehidupan keluarga Batak Kristen, bahwa panggilan untuk seorang ibu atau istri sangat banyak. Ada istilah pardi jamu, pardi kuta, inanta, parsoduboron, dan masih ada lagi sebutan-sebutan yang lain. Dan dari situ kita memahami bahwa peranan seorang istri di tengah-tengah rumah tangga sangat strategis. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, semua anggota keluarga juga harus menyadari itu, bahwa seorang istri punya peranan penting di tengah-tengah keluarga. Dan sebagaimana dikatakan Amsal Salomo bahwa istri yang cakap adalah yang mampu mengatur, mengendalikan keadaan di dalam rumah tangga, walaupun dia mempunyai tugas pekerjaan yang lain di luar. Akan tetapi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dia harus memperlengkapi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan anggota keluarganya, mampu mengatur di tengah-tengah keluarganya, termasuk suaminya, sehingga suami semangat berkiprah di luar, sehingga anak-anak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa peranan istri di rumah harus mampu mengatur segala sesuatu tertata dengan baik. Namun harus kita garis bawahi juga, itu di dalam rumah, di tengah-tengah rumah tangga. Bukan berarti di segala tempat istri itu mengendalikan suaminya, sehingga muncul istilah ada yang di bawah bendera. Ada saja di sebagian orang kebablasan, karena dia mampu mengatur, mengendalikan di tengah-tengah rumah tangga, di luar pun, dimanapun, istri yang mengendalikan suaminya. Oleh karena itu firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan bagaimana istri yang cakap, istri yang baik, istri yang bertanggung jawab, mengendalikan keadaan rumah tangga di dalam Tuhan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 21 ditegaskan bahwa seorang bapak, orang tua, tidak berhak membuat sakit hati anak, baik melalui perkataan ataupun tindakan fisik. Bapak yang menunjukkan sikap saling menghargai, menerapkan disiplin yang dilandasi kasih kepada anaknya,
Paulus lebih menekankan perilaku yang baik seorang ayah terhadap anaknya dalam firman Tuhan ini. Bukan berarti Paulus mendorong orang tua melakukan pembiaran terhadap anaknya, tetapi menerapkan disiplin yang dilandasi oleh kasih daripada Tuhan, bukan dengan kuasa ingin menindas. Bukan berarti kuasa yang menimbulkan kekerasan. Dan ini berkaitan dengan perenungan kita dengan ayat 20. Bagaimana anak-anak taat kepada orang tuanya, karena itulah yang sangat indah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati seiring dengan perkembangan zaman, bahwa anak-anak dilatih dan diajar begitu rupa melalui buku-buku yang dia baca, melalui komik yang dia baca, melalui film-film yang dia tonton, dan lain sebagainya, termasuk gadget. Tanpa disadari, anak itu menjadi pemberontak kepada orang tuanya. Sehingga dapat kita bayangkan bahwa seorang anak berelasi dengan orang tuanya bukan berlandaskan firman Tuhan lagi, melainkan dia mengambil pengalaman dari buku-buku yang dia baca, dari pergaulannya dengan teman-temannya. Oleh karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa setiap anak harus dididik sejak kecil taat kepada orang tuanya. Taat sebagaimana ditekankan dalam firman Tuhan. Dan di dalam ayat 21 ditekankan lagi, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. Yang menarik di sana adalah bahwa Tuhan memperhatikan amarah anaknya juga, bukan hanya amarah bapaknya. Amarah bapak hanya sementara. Amarah anak akan membawa dia keluar dari rumah atau menjauh dari ayah. Sehingga sebagian orang menjadi kehilangan idola di tengah-tengah rumah tangga. Bukan orang tuanya lagi yang menjadi idolanya, tetapi sudah di luar rumah. Pemberontakan anak terhadap orang tua akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya, dan bahkan bisa mengarah kepada kehancuran. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai hubungan relasi yang baik. Bagaimana suami dengan istri atau sebaliknya, bagaimana orang tua dengan anak dan anak kepada orang tua. Keluarga Kristen ada relasi saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun, saling menghargai, memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Khotbah minggu ini mengajak kita untuk merefleksi diri. Sudah apa yang kita lakukan sebagai suami? Sudah sejauh mana yang dilakukan sebagai istri? Sudah sejauh mana yang dilakukan sebagai anak dalam memelihara keutuhan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kebahagiaan rumah tangga? Kita berdoa dan bermohon agar tuntunan Tuhan selalu nyata, dan agar kita mampu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang kokoh. Tetapi lebih daripada itu, menjadi keluarga yang berdampak bagi sekeliling.
bukan hanya di tengah-tengah rumah tangga itu sendiri. Bagaimana dampak keluarga bahagia itu di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekelilingnya. Makanya setiap anggota keluarga harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Marilah kita menyadari menjadi keluarga yang bahagia karena tetap hidup di dalam Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan di tengah keluarga yang hidup rukun dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, berkati firman-Mu menjadi seluruh hidup kami yang mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Dan itu akan berdampak bagi masyarakat, bagi gereja. Ingatkan kami Tuhan, ajari kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati perjalanan kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.